Halo Mang Cebice, di mana baik kamu berado? Mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Tigor. Bagaimana jadinya seorang bocah berumur 9 tahun menyaksikan kedua orang tuanya dibantai secara keji tepat di depan matanya. Dan beberapa tahun kemudian dia datang untuk menuntut balas. Dan seperti biasa, aku akan merangkum sebuah film berjudul Colombiana yang dirilis pada tahun 2011. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Biar aku juga semangat buat videonya. Cuko udah becuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Cerita dimulai di Bogota, Kolombia, tahun 1992. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Fabio yang bekerja untuk seorang gembong narkocok yang paling ditakuti di Kolombia bernama Don Luis, di mana Fabio secara sopan dan santun izin untuk pensiun. Don Luis pun merespon secara terbuka dan mengizinkan Fabio untuk pensiun karena Don Luis sudah menganggap Fabio sebagai anaknya sendiri. Akan tetapi ketika Fabio pergi, Don Luis justru meminta ajudannya yang bernama Marco untuk menghabisi seluruh anggota keluarganya karena hanya ada satu cara untuk berhenti dari dunia hitam yang dia kendalikan, yaitu kematian. Kill this motherfucker. Fabio sendiri sebenarnya sudah sadar atas konsekuensi yang akan dia terima. Hingga saat sampai di rumah, dia memberikan anaknya yang bernama Catalia sebuah flash disk yang berisi data-data rahasia milik Don Luis. Fabio juga memberikan sebuah kalung bunga anggrek khas Kolombia. Dia berpesan, jika terjadi sesuatu, pergilah ke kedutaan Amerika dan cari pamanmu Emilio yang lokasinya ada di Chicago. Que Dios te bendiga. Sementara itu di luar, para anak buahnya Don Luis pun sudah datang dan langsung menghabisi semua anak buahnya Fabio. Dan ketika Fabio akan pergi dari sana, dia sudah dikepung oleh para anak buahnya Don Luis, sehingga Catalia pun harus menyaksikan kedua orang tuanya dihabisi oleh para anak buahnya Don Luis. Tak lama setelah itu muncullah Marco dan dua anak buahnya. Marco langsung duduk di depan Catalia, berpura-pura bersimpati dan meminta flash disk tersebut. Namun Catalia bukanlah seorang bocil biasa, di mana Catalia tanpa sepatah kata pun dia mengambil pisau di bawah mejanya, lalu menusuk tangan Marco dengan pisau itu dan pergi dari sana. Dengan cepat Marco pun meminta pasukannya untuk mengejar Catalia yang dengan sangat lincah dia melompat, memanjat dan berlari ke sana kemari hingga masuk ke sebuah gorong-gorong dan bisa lolos dari kejaran mereka semua. Sesampainya di kedutaan besar, Catalia pun menunjukkan kartu nama yang diberikan Fabio sebelumnya. Dan saat di dalam, dia pun memuntahkan flash disk yang dia simpan di dalam mulutnya. Dan ketika si petugas melihat isi flash disk itu, si petugas sangat terkejut dan langsung menerbangkan Catalia menuju Amerika. Welcome to America. Sesampainya di Amerika, tanpa dia sadari, Catalia akan dimasukkan ke sebuah panti asuhan. Dan dengan instingnya, Catalia pun berpura-pura izin ke dalam toilet. Lalu kabur dari sana dan pergi ke Chicago menggunakan sebuah bis kota.
Sesampainya di Chicago, di sebuah gang sempit yang dipenuhi oleh preman, Catalia memberikan secari kertas kepada seorang preman, di mana ternyata pamannya Catalia adalah seorang bos salah satu gangster Chicago yang paling ditakuti di sana. Catalina. Di sini Emilio nampaknya sudah mengetahui bahwa kakaknya Fabio sudah tewas. Emilio menyambut Catalia dengan air mata dan membawanya pulang ke rumahnya. You're safe. You're safe. Keesokan paginya, Catalia pun disambut oleh neneknya, di mana ternyata Emilio pernah memiliki seorang anak dan istri, tapi sudah meninggal dibunuh oleh musuhnya. Dan ketika Emilio bertanya tentang cita-cita yang diinginkan oleh Catalia, Emilio, si nenek, dan kita pun dibuat terkejut ketika Catalia mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi seorang pembunuh profesional. I want to be a killer. No? Not anymore. Emilio yang mendengarnya pun tidak terkejut karena Catalia lahir dari bibit seorang gangster. Namun dia tidak ingin keponakannya satu-satunya ini tewas seperti anak dan keluarganya. Dia mendaftarkan Catalia di sebuah sekolah formal agar dirinya bisa menjalani hidup normal dan tidak seperti mendiang ayahnya. Here you are. These are the school supplies you. Di perjalanan pulang, Catalia pun justru menolak untuk masuk ke sekolah formal. Dia hanya ingin dilatih menjadi seorang pembunuh dan membalaskan dendam kedua orang tuanya untuk memberinya pelajaran. Emilio mengeluarkan pistolnya dan menembak sebuah mobil secara random dan berkata bahwa untuk menjadi seorang pembunuh profesional tidak akan bisa hanya bermodalkan sebuah pistol dan dengkul yang kopong. Dan jika Catalia benar-benar ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya, dia harus menjadi seorang pembunuh yang pintar, berpendidikan, dan tidak terlihat. Sampai akhirnya Catalia pun mengerti dan setuju untuk sekolah di tempat tersebut. Better. 15 tahun kemudian di California, Catalia pun sekarang sudah menjadi pembunuh profesional. Dia bekerja dengan bantuan pamannya, di mana Catalia sudah menghabisi 22 target pembunuhan dalam waktu beberapa tahun saja. Dan kasusnya tengah diselidiki oleh seorang anggota FBI bernama James Ross. Dan menariknya, setiap kali dia membunuh targetnya, dia selalu meninggalkan jejak berupa tanda tangan khusus, berupa gambar bunga anggrek yang berasal dari Kolombia yang bernama Catalia di setiap badan korbannya dengan tujuan mengirim pesan pada Don Luis yang saat ini tengah bersembunyi di bawah perlindungan CIA di sebuah rumah mewah yang dirahasiakan. Catalia bertujuan memancing Don Luis agar keluar dari persembunyiannya. Catalina, my wife. She's Colombian. It's an orchid. Sebelum lanjut, kita pun akan membahas satu misi yang menurutku ini misi paling jenius yang pernah dilakukannya, yaitu pembunuhan seorang pria bernama Denny Silva. Dia seorang gangster kelas kakap yang lagi dikurung di penjara dengan keamanan yang super ketat, di mana Catalia yang tidak bisa masuk lewat pintu depan pun memutuskan berpura-pura mabuk, lalu menghantamkan mobilnya ke sebuah mobil polisi di pinggir jalan, sehingga dia pun harus dijebloskan ke dalam penjara yang sama dengan gedung tempat Denny Silva diisolasi. Di tengah malam saat penjaga lengah, Catalia pun memulai aksinya. Dia menggunakan pakaian ketat hitam yang sudah dia siapkan. Dia meloloskan diri dari dalam selnya. Dengan membuka selnya memakai sebuah jepit rambut, lalu merayap masuk ke dalam ventilasi udara penjara. Dia bergerak tanpa suara seperti hantu, dan sebelum masuk ke selnya Denny Silva, dia melumpuhkan satu orang petugas agar bisa masuk ke ruang isolasi. Dan ketika sampai di ruang isolasi, Catalia menembak Denny dengan pistol milik si petugas. Sontak seluruh polisi yang ada di penjara itu pun langsung mendatangi sumber suara tembakan tersebut. Mereka langsung mengamankan si petugas dan seperti biasa mereka mendapati bunga anggrek di badan si korbannya secara bersamaan. Catalia berjibaku kembali masuk ke dalam selnya.
Dan ketika sudah di dalam selnya, dia mengganti bajunya dan seolah tidak terjadi apa-apa. Then you can go. Meskipun Catelia adalah seorang mesin pembunuh, dia tetap seorang manusia biasa yang butuh pengayuan. Dia menjalin hubungan tanpa status dengan seorang pria bernama Danny, di mana dirinya hanya berkencan total atau berkayuan dengan Danny. Setelah itu, dia pergi dan tidak pernah menginap di rumahnya Danny. Setelah kenyang berkayuan, Catelia pun langsung menemui Emilio di sebuah laundry. Dia mendapat misi untuk membunuh seorang pria pelaku penipuan skema Ponzi yang sudah merugikan ratusan orang dengan nilai uang 50 juta dolar, dan dia diminta untuk berhati-hati karena targetnya kali ini memiliki pengawalan yang sangat ketat, bahkan seperti seorang presiden. Emilio sendiri sebenarnya ingin Catelia berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh. Bukannya tidak percaya dengan kapasitas yang dimiliki oleh Catelia. Emilio tidak ingin Catelia terlarut dalam dendam yang berujung kematian, karena bisa saja Don Luis melacak lokasi Catelia dan Emilio beserta neneknya ikut menjadi korban atas serangkaian pembunuhan yang sudah Catelia lakukan. We love you, Catelia. Then watch my back until it's done. Kemudian kita pun diperlihatkan si bos skema Ponzi tersebut, di mana si bos memiliki puluhan pengawal di rumahnya dan beberapa wanita sebagai teman pengayunya, serta dia memiliki sebuah akuarium yang berisikan 2 ekor ikan hiu yang sangat kelaparan. Sama seperti sebelumnya, Catelia masuk ke tempat targetnya dengan cara menyelinap. Dan ketika sudah ada di kamar si bos, dia menggambar sebuah gambar anggrek di badan si bos. Lalu ketika si bos keluar, dia pun dikejutkan bahwa puluhan pengawalnya sudah terkapar mati di atas lantai. Dan ketika si bos di luar, Catelia menembaknya hingga nyemplung ke dalam kolam ikan hiu. It doesn't matter who I am. Seperti biasa, setelah membunuh orang, Catelia pun mampir ke rumahnya Danny untuk berkencan total atau berkayuan. Namun kali ini, sebelum berkayuan, mereka meminum sebotol wine terlebih dahulu, sehingga setelah berkayuan, Catelia pun ketiduran dan paginya, Danny memotret Catelia karena kagum dengan kecantikan dan goyangan yang dimiliki olehnya. Dan ketika di kantor, Danny pun menunjukkan foto itu pada temannya dengan tujuan untuk memamerkan bahwa Danny memiliki seorang pacar yang cantik, dan kebetulan si teman memiliki akses ke jaringan pencarian gambar polisi yang tanpa mereka sadari hal itu justru jadi awal malapetaka yang akan dialami oleh Catelia. Kecerobohan ini pun menjadi awal dari bencana besar karena foto Catelia langsung memicu alarm di sistem FBI. James Ross yang bertahun-tahun menyelidiki pembunuhan berantai anggrek ini pun akhirnya mendapatkan kecocokan wajahnya Catelia dengan si pembunuh berantai anggrek. Nice nose. Looking good now. Good now. Let's see. Congratulations. You have a girl. Namun bukan hanya FBI yang bergerak, Don Luis dan Marco pun didatangi seorang anggota CIA bernama Richard tidak pakai Lee, yang selama ini melindungi bisnis kotornya Don Luis, di mana Richard memberitai bahwa di Amerika tengah viral sebuah kasus pembunuhan berantai anggrek yang mana mereka sadar bahwa bocah dari masa lalu mereka telah kembali untuk menuntut balas, sehingga Marco pun ditugaskan untuk menghabisi Catelia. You screw up the first time. Idiot.
Dengan akses yang dimilikinya, Marco pun dengan mudah berhasil menemukan lokasi rumah Emilio dan menghabisi mereka sekeluarga. Secara bersamaan, Catalia yang tengah di rumah dan lagi menelpon Danny, yang tanpa mereka sadari bahwa telepon itu sudah disadap oleh FBI, sehingga tak lama kemudian tim SWAT pun sudah mengepung rumahnya Catalia, dan beruntungnya Catalia berhasil lolos dari kejaran FBI. Setelah itu Catalia pun pergi ke rumahnya Emilio, dan alangkah terkejutnya dia ketika mendapati bahwa neneknya dan Emilio sudah tewas. Dibantai oleh anak buahnya Don Luis, Catalia menangis sejadi-jadinya. Dendam yang dia pupuk selama 15 tahun sudah merenggut satu-satunya keluarga yang dia miliki. Saat malam, James Ross yang baru pulang kerja pun dia dikejutkan bahwa di rumahnya sudah ada Catalia menodongnya dengan sepucuk pistol dan sudah memasang sebuah bom di bawah kursi yang lagi diduduki oleh dia sekarang. No, I don't bluff. And that'll be the last move you ever make. Di sini Catalia bercerita tentang tujuan dan tragedi yang menimpanya saat masih kecil. Dan Catalia meminta James untuk mencari tahu di mana lokasi rumah rahasianya Don Luis, karena yang dia ketahui, James memiliki akses untuk mendekati Richard yang selama ini menjadi dekengnya Don Luis, dan apabila tidak, dia akan menghabisi seluruh keluarganya James. Now you know what you have to do. You're gonna go to a funeral every week. So if you don't... Esoknya James pun langsung menemui Richard, bertanya tentang lokasi Don Luis berada. Karena sekarang dia sudah dikeker oleh Catalia dengan snipernya, di mana Richard justru dengan jemawanya mengatakan bahwa Catalia mustahil bisa menembaknya karena kaca kantornya kebal terhadap peluru. Tapi yang terjadi... 10 seconds to give up that address. How can it be? Sambil terbata-bata, Richard pun mengatakan detail alamatnya Don Luis, dan dengan persenjataan berat, mulai dari senapan serbu, granat, hingga RPG. Catalia pergi ke rumah rahasianya Don Luis, di mana ternyata Don Luis sudah menyadari bahwa Catalia akan datang ke sana untuk berperang melawannya. Sehingga dia pun menyiapkan puluhan pasukannya untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba... Dengan cepat Don Luis pun dievakuasi masuk ke ruang rahasianya, di mana Catalia membantai satu persatu pasukannya Don Luis dengan sangat mudah. Meskipun Marco menggunakan sebuah bom untuk membunuhnya, Catalia tetap dengan mudah bisa menghabisi sisa pasukannya, sedangkan Don Luis merengek ketakutan di dalam ruang rahasianya. What the hell is going on? Marco! Sampai akhirnya Catalia pun langsung berhadapan dengan Marco, pria yang sudah menghabisi kedua orang tuanya, di mana pertarungan tangan kosong yang sangat brutal dan intens pun terjadi di dalam kamar mandi. Mereka saling banting, saling tonjok satu sama lain. Latihan Catalia selama 15 tahun pun tidak sia-sia, di mana dirinya berhasil membunuh Marco dengan tangannya sendiri. Di lain sisi, Don Luis pun kabur menggunakan sebuah mobil. Dia merasa aman dan dengan jemawanya. Ketika Catalia menelpon, Don Luis mengolok-ngolok Catalia dan mengatakan Catalia tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Catalia pun dengan santai mengatakan, "Coba deh lihat belakangmu."
Pada akhirnya Katalia pun kembali ke atas bis antar kota. Dia meninggalkan semua pertumpahan darah di belakangnya. Katalia kehilangan segalanya. Orang tuanya, masa kecilnya, serta paman dan neneknya yang sudah merawatnya sejak kecil. Namun dia berhasil menepati janjinya untuk menjadi keadilan bagi keluarganya. Dan film pun selesai. Pada akhirnya film ini mengajarkan kita satu hal. Dendam adalah api yang membakar dua arah. Dia memang menghancurkan musuhmu, tapi di saat yang sama, dia membakar habis masa lalumu dan orang-orang yang kamu sayangi. Katalia memang dapat membalaskan dendamnya, tapi Katalia berakhir dalam kesunyian. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.